Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal project sebuah implementasi security pada sistem informasi terkait gudang dengan keamanan untuk meminimalisir aktivitas SQL injection. Baik, yang pertama teman-teman bisa buka langsung ke GitHub. Ini saya akan nanti berikan linknya. Dan di sini terlihat jelas itu aplikasi Holiday yang dirancang untuk mendemonstrasikan keamanan web, khususnya perlindungan terhadap SQL. Dan di SQL ini menerapkan XSS cross scripting, dan proyek ini cocok untuk pembelajaran. Daftar isinya, fitur utamanya adalah ini, login dengan hashing script. Ini fitur standar dari sistemnya. Kemudian yang bagian keamanan tengah ini menggunakan video prepare system dan access prevention. Kemudian ada session. Baik, untuk sistem yang diperlukan adalah install PHP versi 8, kemudian MySQL dan PTO ini nanti otomatis. Kemudian ini front end-nya pakai HTML, CSS sama JavaScript untuk client side. Kemudian servernya Laravel. Jadi yang teman-teman perlu persiapan yaitu aplikasi yang pertama VS Code, kemudian PHP udah terinstall, dan tentunya Laravel untuk local development. Biasanya teman-teman kalau baru install Laravel ataupun Sham udah terinstall MySQL dan PHP. Nah, untuk penjelasan dari flow aplikasinya bisa teman-teman lihat seperti ini, mulai dari akses kemudian sampai redirect kembali ke halaman awal. Kemudian dari sisi desain seperti ini. Nah, untuk contoh gambar wireframe secara dua dimensi seperti ini ya, kotak-kotak ada, nanti usernya masukin, kemudian ada passwordnya, kemudian tombol login. Kemudian setelah masuk nanti ada dashboard, misalnya ada keterangannya siapa yang login, kemudian ini ada pesan itu misalnya tadi habis nambahin, nanti akan tampil di sini. Ini tombol nambah item, ini terus ini data yang udah ada ataupun data yang udah ditambahin. Ini ada kolom pencarian. Nah, lanjut ke ini halaman untuk menambahkan sebuah item ataupun produk. Ada kolom nama, jumlah, harga, deskripsi, simpan, dan batang. Nah, ini untuk responsive design. Kemudian backend implementation terkait keamanan. Nah, jadi kita kalau membuat sebuah sistem CRUD atau sistem informasi yang tanpa menggunakan keamanan SQL injection prevention ini, mungkin kode awalnya akan seperti ini. Namun ketika kita ingin mengamankan sistem kita menggunakan sistem secure menggunakan PDO prepare statement ini. Dapat dilihat perbedaannya. Di sini mengexecute username, dan username ini melalui statement, kemudian ia mengambil sebuah data dari ini database-nya. Jadi sistemnya tuh nggak langsung ke direct, jadi lewat beberapa step yang harus melewati statement. Nah, kemudian memakai access prevention ini dapat dilihat seperti gambar ini sebelum menggunakan fitur access prevention keamanan, dan sementara yang di bawah ini menggunakan keamanan access prevention. Dapat dilihat ini selalu ada session dengan penambahan HTML special charge. Ini akan menambahkan sebuah kayak validasi yang
dipersiapkan dari excessive prevention ini ataupun teori dari excessive prevention ini untuk mengamankan ketika kita misalnya menginput data ataupun menginputkan ya kayak username password tadi, ataupun menginputkan sebuah kita saat menambahkan data, karena celah untuk SQL injection itu saat kita bisa menginputkan sebuah kata yang rahasia, karena tadi kan pas login bisa, kemudian pas ingin mendapatkan data kan menginputkan tuh data, nah itu juga bisa menjadi celah untuk SQL injection terjadi. Nah setelah tadi saya jelasin tentang excessive prevention, kita lanjut lagi dengan password security yang memakai hashing. Nah untuk pemakaian hashingnya seperti ini, jadi ketika password yang kita masukkan nanti itu akan kata-katanya tuh nggak langsung, jadi misalnya admin 123, nanti kalau pakai hashing nanti seperti materi yang telah disampaikan itu, nanti kata-katanya nanti berubah menjadi huruf acak ataupun simbol-simbol acak. Nah setelah itu ada session manager tadi untuk keamanan ganda, sebagai saat untuk kita memasukkan login ataupun usernya pada saat kita login. Nah di session ini juga melakukan cek autentikasi terkait user dan pada halaman apa kita loginnya. Ini session berikut. Nah ini untuk CRUD itu adalah fitur dasar dari sistem ini, yaitu ada buat data, membaca data, mengupdate ataupun membuat data kemudian delete. Nah untuk instalasinya sama seperti yang tadi, menggunakan PHP 88, MySQL, kemudian memakai web server, pastikan Laragon ataupun Sun. Kemudian udah itu sama ini IDE teman-teman untuk mengoding. Di sini saya pakai VS Code dan pakai Laragon. Maka instalasinya cukup mudah, tinggal teman-teman copy aja ini git clone. Langsung aja ke sini aja deh. Nih, terus teman-teman buka open folder, pilih akan kemana, itu akan di clone. Misalnya ke sini www. Mungkin nggak kelihatan ya di sini. Misalnya di sini. Nah, setelah teman-teman ke sini, bisa langsung aja ke terminal, kemudian pastekan ke sini. Nah karena saya udah punya, jadi nggak bisa. Nah nanti akan jadi seperti ini folder, yang foldernya bisa banyak file. Nah jika ini yang udah, kita bisa langsung masuk ke foldernya dengan ngetik cd ataupun masuk ke folder gudang SQL. Nah folder masuk akan tampil seperti ini. Ada file, kemudian ini tadi kita barusan nge-clone, kemudian kita harus mempersiapkan lokal server untuk menjalankan program PHP kita. Nah di sini memakai Laragon. Nah, teman-teman tinggal start all aja semua, nanti yang jalan ada Apache, MySQL dan yang lainnya. Yang kita pakai itu hanya MySQL-nya. Setelah MySQL-nya udah jalan, bisa langsung kita konfigurasi database. Ini kan pakai ini ya, secure inventory. Nah untuk memudahkan kita untuk memanage
database. Kalau pakai ini kan nggak enak ya, nggak ada gambarnya. Lebih enak pakai localhost PHP MyAdmin. Nah, jika dibuka terus sebentar, nah sudah terbuka. Jadi mungkin teman-teman nanti akan masuknya ada halaman yang masuk login ya, biasanya root terus passwordnya kosong, tinggal di enter aja. Kalau punya saya udah kebuka tadi, langsung nggak usah masukkan password lagi. Nah teman-teman setelah itu membuat database baru dengan klik new. Nah terus namanya disamain ke dari dokumentasi dari GitHub ini, secure inventory ini disamain. Nah kebetulan teman admin kan saya udah nambahin ya, ini secure inventory udah dibuat aja. Ini nanti ini masih belum ada teman-teman, jadi masih kosongan, nanti hanya ada new aja sama database-nya, nama database-nya. Nah kalau ini udah create, nanti kan kosong nih, ada kayak tadi new aja. Nah setelah itu ini disesuaikan ya teman-teman. Kalau biasanya kan misalnya root terus ini nggak ada passwordnya pas saat mau login ke PHP MyAdmin. Nah kalau udah, untuk cara ngejalaninnya tinggal ini dipastiin aja localhost gudang SQL setup. Jadi cara bacanya tuh kan saya pakai ini ya, pakai Laragon. Kalau project Laragon kan ini Laragon, terus dokumennya disimpan di www. Nah jadi untuk mengaksesnya tuh logikanya tuh gampang. Localhost tuh sebagai servernya, kemudian gudang SQL ini adalah nama folder ini, kemudian setup PHP itu filenya. Jadi logikanya itu, gudang SQL sebagai foldernya, kemudian localhostnya sebagai server, yaitu kita pakai tool yang namanya Laragon. Nah untuk saat kita menggunakan setup PHP ini nanti akan membuat tabel user dan item. Nanti kalau teman-teman enter akan membuat tabel user dan enter, nanti tiba-tiba ini akan masuk sendiri, akan menambahkan tabel item dan menambahkan tabel user. Nah data isinya, terus itu nah kita bisa langsung akses aja. Ini kan tadi ini password bawahnya username admin, kemudian passwordnya admin 123. Kita langsung buka aja. Kita masukin aja di username admin dan password admin 123. Oke. Nah udah berhasil masuk, akan tampil seperti ini. Lanjut baca ke ini lagi. Ini ada ini setup untuk auto yang lebih gampang menurut saya, dan ini untuk manual yang bisa teman-teman lakukan tapi dengan ini CMD perintah ini kayak dulu mata kuliah database. Nah cara penggunaan kayak tadi, ini masuk ini sama kayak ini seperti ini, masuk kemudian login kayak tadi, terus kita login. Nah di sini untuk menambahkan item, tambah item, nama barang, jumlah, harga, dan deskripsi yang bisa kita masukkan. Nah, misalnya kita tambah item nih,
Nah, ini akan masuk ke halaman tambah item. Bisa kita masukin misalnya del jumlahnya misalnya 10. Ini nolnya di depan nanti nggak dianggap, nanti tiba-tiba hilang. Terus ini misalnya 15 juta. 15 juta. Kalau mau dihapus bakal, tapi ini nanti otomatis nol yang di depan ini akan hilang. Kemudian kita tulis saja misalnya intel 14 aja, dan 5 juta. Dia simpan aja, nanti tadi disimpan akan masuk ke sini tabel harga. Oke, udah. Itu tadi menambahkan data atau artinya create data. Jadi CRUT kan create, membuat data, update itu untuk edit ya, delete itu tambahin misalnya ini. Create membuat, CR create membaca data, ini membaca data banyak dan tampil. Update yaitu mengedit, dan terakhir delete, misalnya kita delete ini FR terus hapus. Nah, FR kan hapus. Jadi sistem CRUD nya sudah berhasil dijalankan. Kemudian juga kita misalnya search misalnya LG, nah kelihatan LG. Begitu juga dengan yang lain, kita melakukan pencarian. Jadi seperti itu demonya. Baik, setelah itu mencari itu sudah, mengedit sudah, menghapus sudah, lookup coba lookup. Nah, bisa ya, kita login lagi admin 1 2 3 login. Oke, udah bisa login lagi ya. Habis itu keamanan. Nah, tadi yang saya jelaskan, jadi keamanan yang dipakai di sistem ini adalah SQL Injection Prevention menggunakan PDO, prepare statement, dengan melakukan penamaan ulang dari query-nya, dan tidak ada string concatenation pada SQL-nya, dan ada access prevention pada semua output user data, dan password security-nya di hashing, ada session security-nya untuk autentikasi, input validasi dari server, kemudian error handling. Ini untuk best practice. Oke, bisa lisensi. Oh, ini gambarannya demo yang kita lakukan tadi, teman-teman. Itu pada step halamannya. Ini yang telah kita lakukan. Oke. Jika teman ingin melihat source code-nya langsung terkait dari pengamanan anunya, sudah saya jelaskan, akan lebih enak dilihat pada ini security MD, dan di sini berisi penjelasan gimana kita mengamankan untuk menindaklanjuti ataupun mencegah SQL injection. Sama yang saya jelaskan seperti tadi, melakukan pengamanan dengan contohnya seperti ini kodenya. Ini SQL injection prevention, XSS, password security, hashing, session, dan input validasi. Nah, penerapannya seperti ini di kodenya. Untuk lanjutan best practice bisa dilakukan. Ini tool yang dipakai. Baik, mungkin kalau dari struktur kodenya bisa kita lihat
Jadi ini ada screenshotan dari project kita, dan dashboard, login, dan manajemen nambah data. Nah, ini dashboard pertama tuh terletak jika nanti tampilannya pada kan seperti ini. Dashboard berisi menampilkan semua data di dashboard. Kemudian di database ini pengkoneksian yang teman-teman tadi konfigurasikan, namanya localhost dengan nama database-nya tadi secure inventory, sama kayak di ini secure inventory. Jadi konfigurasinya terletak di situ, di sini. Root dan passwordnya nggak usah diisi tadi kalau punya saya. Seperti itu. Ini untuk pengkoneksian, saya kecilin. Kemudian ada indeks. Ini pada saat halaman ditampilkan, ini ada style-stylenya, color, dan login system. Ini indeks itu terletak pada saat kita login, nanti tampilannya akan ini. Login form, password, terus tombol submit, dan ada footernya. Kemudian ini manage, untuk pas kita mau nambahin data, ini tampilannya akan seperti ini. Manage akan seperti ini. Sama ini ada untuk kode HTML-nya juga, disertai dengan fungsi create ya. Create-nya di atas. Untuk prevent SQL injection ini namanya terletak di sini saat kita create. Kemudian ini proses untuk kita menghandle login, insert CRUD-nya. Jadi ada insert, create, update, template. Ini untuk menu, untuk menu. Ini di handle loginnya, username-nya tadi di hashing juga. Ini di hashing. Prevent SQL injection. Prevent. Validasi inputannya, kemudian memastikan parameter yang dimasukin itu udah sesuai dengan tabel dari database. Kalau udah nanti akan nampil itu masih didapatkan. Handle untuk update, validasi input lagi, sama. Kemudian untuk delete, logout. Setelah itu mungkin bisa kita ke file setup. Nah, file setup ini untuk apa? Buat teman-teman tadi akan awalnya habis create datanya masih kosong ya, belum ada tabel item user. Nah, fungsinya kode di setup PHP ini untuk apa? Untuk nambahin datanya udah disimpan di sini. Nanti perintah setup PHP ini akan mengupload data yang disimpan pada program setup PHP, akan masuk ke database-nya ke secure inventory, nanti akan masuk item sama tabel user. Nah, create tabelnya. Ini password bawaan pakai hash ini tadi. Seperti itu. Kemudian untuk dokumentasi, nah ini data SQL yang telah saya persiapkan.
untuk jadi ini untuk program untuk memasukkan. Nah, sumber datanya itu dari sini teman-teman, SQL-nya. Sumber datanya dari sini. Jadi ini perantaranya tuh yang setup PHP ini. Sumber datanya dari file SQL, secret inventory. Datanya dari sini. Kelihatan tadi ada del, ada ini, ada MacBook, terus ada user. Nah, setup udah, secure udah, ini udah, information, MIT nya. Baik, sepertinya sudah cukup. Ini yang filenya MD nih, file catatan aja biar teman-teman bisa paham kayak gimana flow-nya. Kalau catatan flow utama ya di integrate ini, kemudian quick start ini buat cara install teman-teman kayak gimana. Kemudian security untuk penjelasan terkait pengamanan SQL injection-nya, penjelasan lengkap ataupun lebih enak dibacanya di sini. Kalau saya jelasin di sini kan agak bingung, mumet, jadi siapinlah catatannya di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada susah, misalnya nggak bisa masuk, nggak bisa nge-clone, nggak bisa akses webnya, ataupun Laragonnya error, nanti bisa. Sebetulnya pakai Laragon tuh lebih enak teman-teman. Kalau pakai SAM tuh gampang error merah-merah. Kalau Laragon jarang error. Jadi seperti itu. Ini di GitHub ini bisa mungkin saya buat catatannya, saya buat segampang mungkin ya untuk dimengerti. Ini juga langsung saya minta AI untuk ini, buatlah sebuah catatan yang bisa dimengerti untuk pengguna umum, jadi lebih enak dimengerti. Ada skema struktur filenya kayak gimana, ini ada keterangan ini buat apa, setup database, ini file SQL nya, ini deskripsinya, ini fungsinya buat apa juga ada, flowchart aplikasi itu berjalan kayak gimana, ini untuk sisi desain, typographic text, spacing dan layout, komponen-komponen UI dari Tailwind CSS, ini untuk view tabel, ini untuk wireframe ataupun coret-coret yang masih berbentuk kayak perintah, kayak gini, sama seperti yang saya jelasin tadi. CRUD nya kodenya dari awal kayak apa, instalasi, jadi Laragon. Kemudian ini cara flownya kayak gimana, kalau cara ngejalanin programnya, kemudian cara penggunaan, mulai dari login, menambahkan item, mencari item, mengedit, menghapus, sampai logout. Kemudian keamanannya yang dipakai, teorinya ini, penerapannya kayak gimana. Baik, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya bagikan, share ke teman-teman terkait pengamanan sebuah sistem informasi ini, terkait barang-barangnya, barang-barang dengan fitur CRUD sistem informasinya, dan diamankan dengan implementasi SQL injection protection, access prevention, password session, implementation, dan error handling. Kurang lebihnya seperti itu. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.